babu salatil witri wa kaifiyati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lail. Bab tentang salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebiasaan yang merupakan tata cara salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting buat kita karena di samping riwayat ini merupakan riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, juga riwayat Imam Bukhari. Jadi hadis ini merupakan hadis yang muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya disepakati riwayat hadisnya baik oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Meskipun tadi ada beberapa redaksi yang kelihatannya berbeda tapi punya makna yang sama terkait dengan tata cara atau kebiasaan yang rutin dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah riwayat Imam Muslim? Apakah riwayat Imam Bukhari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tata cara salat malam yang rutin beliau laksanakan, salatul laili masna masna. Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Ada riwayat tadi wa yutiru bi rak'atin wahidatin. Ada riwayat salatul witri rak'atun wahidatun. Yang kesemuanya mengacu pada salat yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakhiri dengan rakaat yang ganjil. Kita sudah membahas pada beberapa Rabu yang lalu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir dengan 3 rakaat 1 salam, 5 rakaat 1 salam, 7 rakaat 1 salam, bahkan sampai 9 rakaat. Ini terkait dengan sholat malam yang diakhiri dengan rakaat yang ganjil. Namun yang biasa atau rutin dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat malam itu sholatul laili masna masna, 2-2. Mungkin kita masih samar apa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau salatul laili masna masna. Masna itu artinya 2. Salatul laili salat malam, masna 2, masna 2, masna masna 2-2. Sampai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, sahabat Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini yang berbunyi salat malam itu masna masna, sabda Nabi. Ibnu Umar ditanya, apa maksud masna masna yang dimaksud dan kau riwayatkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksud Nabi itu apa? Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini baik di dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari ditanya. Beliau jawab, yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam 2-2 yang aku riwayatkan antusallima min kulli rak'ataini. Engkau salam setiap 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu maksudnya. Itu kalau riwayat Bukhari tentang sholat malam termasuk sholat tahajudnya Rasulullah SAW, bahkan lebih diberikan riwayat yang gamblang oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
Nabi itu kalau malam yusolli rakaataini, thumma rakaataini, thumma rakaataini, thumma rakaataini, thumma rakaataini, wa yutiru bi wahidatin. Sampai kayak gitu tuh. Itu riwayat Imam Bukhari. Nabi sholat 2, terus 2, terus 2, terus 2, terus 2, terus 1. Ada juga 2-nya sampai 12, 1 kemudian. Maksud sampai diberikan 1 yang gamblang, baik kelengkapan riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Kalau rutinnya sholat malam yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam itu yang rutin dilaksanakan oleh beliau. Ada juga tadi riwayat dibaca oleh Ustaz Sobana. Salatul laili wan nahari. Masna. Ternyata bukan cuma malam, tapi sholat yang juga sunnah siang. Sholat malam yang sunnah ya, dan juga sholat siang yang sunnah. Juga tata cara pelaksanaannya sama, 2. Meskipun saya sampaikan beberapa waktu yang lalu di taklim ini, Rasulullah juga mengamalkan yang tadi 3, 1, 5, 1 salam maksudnya, 7, 1 salam. Tapi itu yang tidak rutin. Yang rutin dilaksanakan oleh beliau adalah 2, 1 salam, 2, 1 salam, 2, 1 salam, 2, 1 salam, 2, 1 salam. Kemudian, nah 1 rakaat itu 1 salam. Artinya 1 rakaat itu tersendiri, terpisah dari yang 2 tadi. Itu yang lazim dilaksanakan oleh beliau tiap malam. Termasuk bagian yang kita laksanakan karena kita sebentar lagi akan memasuki Ramadan, ya juga seperti itu. Makanya saya sampaikan di sini, kita di masjid atau DKM masjid seperti Pak Haji Lukman di Al-Muqarrabin dengan Pak Haji Muhyiddin di Al-Muqarrabin atau jamaah yang lain, jangan mematok. Mematok tuh maksudnya kalau di sini pokoknya begini, jangan. Kita luas aja. Ya, kita luas aja. Jangan mematok, pokoknya di sini nggak boleh misalnya 20 rakaat. 11 di sini. Kalau mau lebih dari 11 pulang ke rumah. Janganlah. Ya, kita ingin mengamalkan ya Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita di masjid itu ingin ibadah yang tenang, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hindari semaksimal mungkin hal-hal yang sebenarnya tidak begitu prinsip ketika kita ingin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan membawa-bawa yang lain. Apalagi rakaat sholat. Kalau rakaat sholat itu ini organisasi. Kalau rakaat itu jangan. Ibadah itu dalil, bukan organisasi. Sebelum ada organisasi A, sebelum ada organisasi B, sholat itu pasti udah dilaksanakan. Karena yang membuat rakaat sholat itu bukan organisasi, tapi itu berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya sampaikan seperti ini agar kita ya menjaga persaudaraan antar umat di tengah-tengah masyarakat, apalagi di dalam masjid. Termasuk udah ada yang nanya nih sama saya. Tadi saya berangkat kemari tentang nisfu Sya'ban besok. Ini masih bulan Rajab ya, Hanafi Alim. Ini masih bulan Rajab ya. Nanti insya Allah seminggu sebelum pertengahan Sya'ban akan saya jelaskan malam Rabu ini terkait nisfu Sya'ban. Meskipun sudah setiap tahun lebih dari 10 tahun saya sampaikan, tapi mungkin ya harus selalu diperbaharui kepada jamaah, kepada umat,
agar lebih jelas lagi di umat ini terkait dengan apa sih itu nisfu Sya'ban. Kemudian terkait dengan ibadah, kalau malam nisfu Sya'ban itu salamin kayak gimana? Kalau orang sholat gimana? Kalau sholat niatnya nisfu Sya'ban gimana? Atau kalau nggak boleh terus gimana? Boleh nggak sholat? Atau boleh nggak kumpul? Atau boleh nggak zikir? Dan lain-lain sebagainya. Insya Allah seperti biasa ya, nanti saya sampaikan pada taklim malam Rabu atau di beberapa tempat kalau saya pas taklim terkait dengan nisfu Sya'ban, agar kita ya tadi saya sampaikan dalam rangka bukan untuk memperuncing, tapi ya dalam rangka anggaplah ini kalau program sosialisasi ya, agar kita lebih bijaksana, lebih wise lagi mensikapi yang memang terkait dengan beragam hal, termasuk ibadah, termasuk nisfu Sya'ban, termasuk bulan Rajab ini yang juga sudah sering saya sampaikan. Misal terkait dengan puasa Rajab, sudah sering juga saya sampaikan hadis yang sahih, bahkan saya sebut nomornya 1157 dalam Sahih Muslim, nomor hadisnya 1157 dalam Sahih Muslim yang lengkap. Bahkan saya sebut itu sanadnya juga secara lengkap, dari mulai tabi'in sampai tabi'in sampai sahabat, sampai sahabat ini meriwayatkan tentang fi'il, tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Utsman bin Hakim, sudah saya sampaikan, itu tabi'in. Tanya kepada Sa'id bin Jubair, itu tabi'in Sa'id bin Jubair bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas kemudian meriwayatkan tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga sudah saya sampaikan. Bahkan saya sampaikan tentang penjelasan hadisnya terkait dengan puasa Rajab, bukan puasa di bulan Rajab, puasa Rajab, karena hadisnya itu bukan puasa Rajab, bukan puasa di bulan Rajab, tapi sa'altu Sa'id bin Jubairin an saumi Rajabin wa nahnu yauma idzin fi Rajabin. Jadi Utsman bin Hakim, tabi'in yang ada di dalam sanad itu Sahih Muslim nomor 1157, babnya juga babu shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi Ramadan, bab tentang puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di selain bulan Ramadan. Seorang perawi hadis dari generasi tabi'in namanya Utsman bin Hakim tanya, tabi'in namanya Sa'id bin Jubair, sa'altu Sa'id bin Jubairin an saumi Rajabin wa nahnu yauma idzin fi Rajabin. Aku tanya tentang puasa Rajab, karena waktu itu kita ada di bulan Rajab. Kata siapa? Kata perawi hadis namanya Utsman bin Hakim, tabi'in tanya dengan tabi'in namanya Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Karena hadis ini saya cek di postingan yang ramai itu nggak ada. Semua terkait dengan postingan bahwa hadis-hadis tentang Rajab itu dhaif dan maudhu, palsu. Jadi ini penting untuk, dan sudah sering saya sampaikan tentang itu. Sehingga Ibnu Abbas meriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru. Rasulullah itu puasa sampai kita para sahabat bilang la yuftiru. Nabi itu enggak buka. Maksudnya kapan Nabi berbuka? Karena seringnya berpuasa. Itu jawaban Ibnu Abbas terkait dengan pertanyaan seorang tabi'in namanya Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab di bulan Rajab. Yang mensyarah, yang menjelaskan hadis itu Imam Muslim dalam kitab itu tuh, kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Ibnu Abbas hadisnya dijelaskan riwayatnya oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, yang menulis kitab hadis Arba'in dan kitab hadis banyak, Al-Adhkar, juga kitab fikih dengan dalil hadis namanya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan banyak kitab lagi. Beliau memberikan penjelasan al-zahiru, yang jelas, yang gamblang kata orang Bekasi, yang dan taklim.
anna murada Sa'id bin Jubair bihadzal istidlali an la nahya anhu an shaumi Rajabin wa anna asla shaumi mandubun ilaihi. Yang jelas, yang gamblang, bahwa maksud dari Sa'id bin Jubair mengambil dalil dengan riwayat Abdullah bin Abbas ini bahwa puasa Rajab itu nggak ada sama sekali dilarang. Bahkan penjelasan beliau, aslas saumi, asalnya puasa, landasannya puasa sunnah ya, selain yang wajib, mandubun ilaihi, dianjurkan. Nggak ada larangan. Puasa yang haram itu cuma Idul Fitri, Idul Adha, dan puasa hari tasyrik. Nah, jangan kemudian kita melarang yang tidak dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk nanti pas masuk bulan Sya'ban saya jelasin lagi itu tentang bulan Sya'ban. Jadi bukan cuma apanya tuh tadi, nisfu Sya'bannya, tapi terkait dengan Sya'ban itu bulan apa sih bulan Sya'ban itu? Tentu ya dengan dalil-dalil yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga penjelasan tentang hadisnya dari para ulama yang memang pakar di bidang hadis. Misalnya habis tengah Sya'ban kita boleh nggak puasa? Karena ada yang memang bahasan itu. Karena ada mungkin yang membacakan hadis atau riwayat idzan tasafa sya'banu fala tasumu. Kalau udah masuk tengah Sya'ban jangan puasa. Ada baca hadis itu. Nah, ini bagaimana nih? Nah, kan seringkali kita mungkin karena waktu kita yang sibuk, ketemu pas baca hadis yang itu, baca hadis yang lain enggak. Karena kesibukan kita. Yang repot hadis yang kita baca ini kita ambil kesimpulan secara langsung. Waduh, nggak boleh puasa ini habis tengah Sya'ban gitu Pak Haji Fahmi. Nah itu kan repot. Jadi perlu kita membaca lagi atau melihat lagi hadis-hadis yang terkait dengan hukum A, termasuk Sya'ban, termasuk nisfu Sya'ban, termasuk puasanya, termasuk zikir dan lain-lain sebagainya, agar kita punya pemahaman yang utuh tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk tentang witir. Hadis ini juga terkait bahwa kita sholat witir tersendiri hanya 1 rakaat saja itu hukumnya sah. Sah. Tidak dengan 2 rakaat sebelumnya. 1 doang ini, 1 doang. Kemudian salam, itu juga sah. Kapan kita sholat witir? Afdolnya memang di akhir malam, menjelang waktu subuh. Itulah yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Itu juga riwayat Imam Bukhari. Jadikanlah akhir sholat malam kalian dengan witir, dengan ganjil. Ini hadis bukan kemudian membatasi kita kalau witir itu kudu akhir malam. Gak boleh selain itu, gak begitu. Nabi terkait dengan sabda tadi yang disampaikan oleh para ulama yang pakar di bidang hadis seperti Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab Bulughul Maram, dan juga Al-Imam An-Nawawi yang menulis kitab banyaklah, dari mulai Riyadhus Shalihin sampai syarah Sahih Muslim namanya kitab Al-Minhaj. Nabi sedang bicara yang terkait dengan afdoliyah wajiyata, keutamaan, bukan pembatasan. Adanya kemudian larangan melakukan witir sebelum akhir malam, enggak begitu. Sebaiknya ya paling utamanya
tutup sholat kalian itu di akhir, maksudnya sebelum masuk waktu subuh dengan witir. Karena kalau kita matok seperti itu, nanti kalau kita sholat taraweh dan kemudian banyak masjid yang memang habis taraweh langsung juga sholat witir, kita larang. Wah, ini semuanya masjid dan musola ini salah semua ini. Kenapa? Tidak mengamalkan hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Bukhari, bahkan muttafaqun alaih. Ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Nabi dengan tegas mengatakan, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari witir. Ini habis Isya udah pada salat witir. Salah itu. Nah, repot lagi. Padahal maksudnya Nabi sama sekali nggak begitu. Makanya kita tidak boleh mengambil kesimpulan hadis itu tekstual, harfiah, terjemah, zahirnya saja yang terucap, nggak boleh. Kita harus memahami hadis itu ya seperti para pakar memahami, karena para pakar itu yang sudah luas pengetahuannya tentang hadis dan juga ilmu hadis. Berarti kita memahami kontekstual, bukan yang sebatas terbaca, tapi apa maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita juga memang ya pada kenyataannya banyak mengamalkan hadis tanpa kita sadari kontekstual, bukan tekstual. Contoh, besok kita mau Ramadan, semua kita zakat fitrah, pakai apa? Emas, pakai beras. Yang kedua, Bu, pakai apa, Bu? Duit. Mana hadisnya? Gak ada. Satu sok kurma sedali, satu sok gandum, ada nggak beras? Nggak ada. Ada nggak duit? Nggak ada. Terus kok kita ngeluarkannya pakai beras? Kok kita ngeluarkannya pakai duit? Itu artinya kita memahami hadis itu tidak tekstual, kontekstual. Maksudnya apa? Maksud Nabi. Bukan sebatas ucapan Nabi, tapi maksud Nabi yang kita pahami dan dipahami oleh para fuqaha. Oh, maksudnya Rasulullah bersabda seperti itu adalah qutul balad, makanan pokok satu wilayah. Nah, makanan pokok satu wilayah kan yang ngomong ulama, fuqaha, yang ngomong Ustaz Subhana sebagai kiai, bukan Nabi yang bicara. Kalau Nabi bicaranya apa? Satu sok kurma, satu sok gandum, tekstual. Yang kita amalkan itu adalah tadi kontekstual. Kita ambil kesimpulan dari teks tadi. Oh, yang dimaksud oleh Rasulullah nih, penjelasan para ulama itu adalah bahan makanan pokok satu wilayah, satu negeri, satu tempat. Kita biasa mengkonsumsi beras, keluarkanlah beras. Itu. Kemudian datang lagi ulama namanya Nu'man bin Thabit, Al-Imam Abu Hanifah, tinggal di metropolitan Kufah saat itu. Metropolitan zaman itu. Jadi Baghdad, Kufah, Basrah saat itu mercusuar ilmu pengetahuan memang. Baghdad, Kufah, Basrah itu memang pusat ilmu tingkat dunia. Semua ilmu, semua sains, termasuk ilmu bahasa. Makanya kalau kita dulu ngaji di pesantren, bicara akar kata, ilmu sorob nih, akar kata itu kata ulama Kufah dengan kata ulama Basrah berbeda. Kata ulama Kufah, akar kata itu fi'il madhi, bentuk kata kerja lampau. Kata ulama Basrah, akar kata itu bukan fi'il madhi tapi masdar. Namanya aja masdar, sumber akar kata. Kata ulama Basrah. Nah, ini Imam Nu'man bin Thabit yang terkenal dengan nama Imam Abu Hanifah kasih lagi fatwa. Kenapa? Beliau bicara maslahat. Maslahat bicara zakat fitrah, apa yang paling maslahat buat umat, buat masyarakat?
Apalagi di perkotaan, sawah udah kagak ada. Gitu maksudnya. Bahanan pokok semuanya di drop. Itu bicara namanya masalih, kemaslahatan. Makanya dalam kajian usul fikih ada namanya bab, ada namanya kajian al-masalihul mursalah. Pak Muhyiddin, maslahat yang sifatnya umum. Saya nggak sebut kepentingan ya. Itu hanya salah satu makna. Kalau maslahat lebih luas dari apa sebatas kepentingan. Ini apa nih kosakata? Coba cari lagi yang ahli bahasa Indonesia itu. Karena maslahat itu ada kaitannya dengan kebaikan, kesolihan seseorang. Namanya just maslahat. Ada kata-kata solihnya. Jadi kalau menurut saya nggak pas kalau diterjemahkan sebatas kepentingan. Karena kepentingan seringkali bias. Namanya kepentingan. Oh, itu dia punya motif tertentu, punya kepentingan. Kalau si fulan mah nggak ada kepentingan dia, gitu Pak Haji Pamit. Seringkali bias. Maka maslahat itu ya kita sebut maslahat apa? Ya maslahat. Kalau ada dekat kosakata yang terdekat kebaikan, maslahat itu. Sama aja. Halal itu artinya apa ya? Ya nggak ada. Halal ya halal. Halal apa terjemahannya? Boleh, beda halal dengan boleh. Haram artinya apa? Dilarang. Mamnu. Mamnu dilarang bahasa Arabnya, bukan haram. Jadi ada perbedaan makna. Ya memang setiap bahasa itu punya kedalaman arti. Termasuk bahasa Arab, termasuk bahasa kita juga. Terjemahannya ke dalam bahasa lain itu kadang sulit. Apalagi bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Apa yang susah kalau diterjemahin misalnya? Apa bahasa Sunda yang nggak bisa diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia? Banyak. Termasuk bahasa Jawa. Ini itu kalau diterjemahin nggak enak. Nah, apalagi itu bahasa Arab, bahasa Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Terkait lagi sholat witir selain Ramadan, kalau kita tidak yakin bisa bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud, cakepnya, seyogianya, afdolnya juga bagi kita. Kalau kita tidak yakin untuk bisa bangun malam, maka ketika mau tidur terlebih dahulu laksanakanlah sholat witir. Kalau nggak sempat sholat witir ya tidurnya pakai wudhu. Kalau nggak wudhu ya baca bismillah. Jangan semua kagak. Sholat enggak, wudhu enggak, mau tidur baca doa enggak, ngadep kiblat enggak, semuanya enggak. Waduh repot urusan ini. Ntar kalau mati repot nggak bawa apa-apa. Artinya kita ya ingin semuanya baik. Kan kita nggak tahu hidup ini. Nah, makanya tadi Nabi selalu mewanti-wanti. Jangan lupa mau tidur itu kita bawa Allah. Minimal itu mau tidur baca doa. Jangan semuanya enggak. Sholat witir enggak. Wudhu enggak. Mungkin cuci kaki juga enggak. Ngadep kiblat enggak. Doa enggak. Semuanya enggak. Jangan. Ya laksanakanlah salah satu. Kalau kita enggak, kalau bisa semuanya ya semuanya. Kalau bisa semuanya. Ya kalau nggak bisa apa yang bisa salah satu? Paling nggak minimal ya bismikallahumma ahya wa bismika amut minimal. Atau kalau nggak hafal itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Paling enggak itu udah minimal itu dah. Apalagi sampai kayak Nabi sih, ya baca ayat kursi al-falaq an-nas sampai ditiup. Witir dulu, ya wudhu dulu, semua mualah ya. Namanya Rasulullah mengamalkan yang sempurna.
dari ajaran Islam. Karena kan Rasulullah uswatun hasanah. Kita kalau lengkap ya itu yang terbaik. Kalau enggak ya salah satu aja juga boleh, 2 terus yang lebih baik. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat rahmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengamalkan yang sudah dicontohkan dan dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.